Selamat dan channel trading for better life. Di perdagangan terakhir tahun 2025 ini, ISG ditutup masih naik 0,03% ke angka 8.646. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini mulai sideways dan ada rencana untuk membagikan dividen di awal Januari tahun 2026 nanti. Bagaimana potensi saham ke depannya bakal masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham Raja. Raja bisa kita lihat hari ini kembali terkoreksi turun 1% lebih ke harga 6.100. Jadi kemarin Raja sempat naik di atas harga 6.000, tapi hari ini kembali melemah. Dan cara pergerakan sebenarnya Raja saat ini masih sideways, masih kuat berada di atas garis EMA 50, belum sempat turun mengetes support di harga sekitar 5.450 ini. Dan jika kita perhatikan, resisten berikutnya saat ini ada di sekitar 6.400 dan secara candle sebenarnya 6.000 ini belum terkonfirmasi break. Salah satu sentimen untuk Raja saat ini karena Raja akan membagikan dividen term. Yang kita baca sekilas, pembagian dividen itu sekitar 25 per lembar saham. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada penurunan hari ini 1% lebih asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar. Pada saat kenaikan 6% kemarin juga asing masih keluar. Satu minggu terakhir jika kita perhatikan asing masih terus keluar. Nah penurunan 1% lebih ini jika kita perhatikan ini masih ada distribusi. Jadi untuk saham Raja karena masih ada distribusi, masih ada potensi saya untuk kembali terkoreksi mengetes kembali 6.000 sampai 5.800. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry saham Raja, terus saat ini bisa wait and see dulu. Dia apakah Raja kuat bertahan di harga 6.000 dalam satu minggu ke depan. Jika terpantau terkoreksi ke 6.000 masih bisa bertahan dari rebound, baru coba entry. Jadi untuk target entry saat ini coba tunggu di sekitar zona 5.800 sampai 6.000. Secara pergerakan misalnya Raja masih menarik selama masih kuat di atas 5.800 dan masih ada potensi untuk mulai melanjutkan high low-nya dan target kenaikan terdekat di 6.400 sampai 6.500. Dan untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah saat ini masih belum take profit, misalnya selama masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih mau hold, misalnya masih bisa coba di hold. Selanjutnya saham Ratu bisa kita lihat cara pergerakan saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 di sekitar 9.700. Kemarin berhasil naik, tapi hari ini kembali terkoreksi turun 0,25% ke 9.850. Sedangkan harga 10.000 saat ini masih berupa resisten yang harus ditembus Ratu untuk mulai uptrend kembali. Jika terpantau Ratu masih gagal naik di atas 10.000, cara pergerakan saya lihat masih akan sideways cenderung downtrend, jadi harus hati-hati. Cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low jika Ratu terpantau gagal naik di atas 10.000 ini. Dan jika kita perhatikan untuk Ratu, asing juga sama masih terus keluar dengan jumlah lumayan besar. Penurunan 0,5% ini terpantau ini juga masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk Ratu, untuk saat ini apabila teman-teman mau entry, coba tunggu di sekitar 9.700. Jika terpantau Ratu terkoreksi kembali seperti hari ini, terkoreksi ke 9.700 masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry. Tapi pertimbangkan jadikan 10.000 untuk target swing apabila Ratu masih kesulitan untuk break resisten ini. Atau hold satu sama Ratu tidak turun di bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 10.800 sampai 11.000. Kan cara pergerakan Ratu akan mulai membaik, akan menarik jika terkonfirmasi berhasil break harga 10.000 ini. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham INTP. INTP bisa kita lihat secara teknik sebenarnya masih oke, masih kuat berada di atas garis EMA 50. Sebelumnya memang beberapa kali mencoba naik di atas 7.000 INTP gagal break, tapi beberapa kali mencoba untuk turun di bawah garis EMA 50, INTP masih bisa bertahan. Dan saat ini bisa kita lihat INTP berhasil naik di atas 7.000, naik 6% lebih ke 7.475. Jadi mendekati target berikutnya atau resisten berikutnya di 7.500. Dan untuk INTP memang dari tanggal 22 kami masukkan ke watchlist mencoba dipantau karena memang cara pergerakan walaupun satu ini ada akumulasi sehingga cara pergerakannya juga menarik. Dan satu sudah mendekati target juga 7.500. Dan jika kita perhatikan di sini, asing sebenarnya terus masuk akumulasi. Ini juga salah satu alasan kenapa kami masukkan ke watchlist, karena terus ada akumulasi. Hari ini asing mulai keluar. Jadi per saat naik 6% asing mulai keluar. Tapi jika kita perhatikan di sini terpantau ini masih ada akumulasi besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih saat lain untuk coba di hold, bisa jadikan 7.000 untuk trail stop. Nah, saya lihat masih ada potensi untuk break 7.500 menuju target berikutnya yang terdekat di 7.800. Nah, sekarang kita coba lihat saham SMGR. SMGR jika kita perhatikan secara teknikal tidak seoke INTP.
INTP masih kuat di atas garis EMA 50-150, tapi untuk SMGR bisa kita lihat pada tanggal 17 Desember malah turun di bawah garis EMA 150 dan mencoba break garis EMA 50. Dan pada tanggal 18 bisa kita lihat sudah terkonfirmasi break garis EMA 50-150 saat ini mulai bergerak downtrend. Dan jika kita lihat hari ini naik 0,76% ke 2640, mencoba untuk bangkit di atas 2650. Dan jika kita lihat sebenarnya support lebih kuat saat ini ada sekitar 2550. Jadi secara teknikal SMGR sudah tidak begitu oke walaupun hari ini bergerak naik. Karena sebelumnya jika kita perhatikan beberapa kali mencoba naik di atas 2700, SMGR gagal. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk SMGR, asing hari ini terpantau memang masuk, tapi ini hanya akumulasi kecil, secara keseluruhan ini masih terus keluar, dan menariknya memang ini terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk SMGR, saat ini saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break 2700 sampai 2750, tapi teman-teman harus perhatikan pada saat bergerak naik mencoba break target harga ini ternyata gagal secara pergerakan, SMGR masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 2600 sampai 2550. Kan secara teknikal saat ini SMGR masih belum oke. Jadi bisa pertimbangkan jadikan 2700 sampai 2750 untuk target swing apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, karena secara teknikal saat ini masih belum oke, lebih oke wait and see dulu. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.